Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Raihan Mahdi. Dan buat teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Tetap semangat terus berpuasa Ramadan, karena pada momen ini adalah momen bulan suci Ramadan. Jadi mari kita selalu berbuat kebaikan, terutama berbagi ilmu pada sesama. Oke. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai algoritma banker, di mana ini adalah salah satu bagian dari algoritma sistem operasi. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan simak bersama. Dan terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai cara kerja algoritma banker. Algoritma banker mencegah terjadinya deadlock dengan memutuskan apakah menyetujui atau menunda permohonan kredit oleh customer. Ketika customer memohon kredit, maka permohonan kredit tersebut harus terperiksa terlebih dahulu. Jadi di sini ada ilustrasi mengenai algoritma banker. Setiap customer memiliki batas kredit, dan apabila seorang customer telah mencapai batas maksimum kredit, maka diasumsikan customer tersebut telah menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan dapat mengembalikan semua pinjamannya kepada bank. Tetapi ada kalanya seorang customer dapat menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan mengembalikan semua pinjamannya kepada bank sebelum mencapai batas kredit maksimum. Jadi algoritma banker ini terdiri atas dua macam. Yang pertama ada algoritma safety, dan yang kedua adalah algoritma resource request. Nah, jadi apa saja pengertian dari algoritma ini dan bagaimana cara kerjanya, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Kita lihat. Oke, saya akan menjelaskan mengenai algoritma safety. Algoritma ini adalah algoritma yang dipakai untuk memeriksa keadaan sistem setelah peminjaman, apakah berada dalam kondisi safe atau tidak. Jadi kita lihat dari kondisinya. Apabila berada dalam kondisi safe, maka ini berarti data yang tersisa dapat menjamin pemenuhan pinjaman oleh semua customer. Jadi data yang disimpan itu aman ya dan selamat ya, sehingga tidak akan menyebabkan deadlock. Apabila jika kondisinya unsafe, maka ini berarti terdapat kemungkinan untuk terjadinya deadlock, sehingga permohonan kredit ini harus ditunda dulu hingga permohonan kredit yang tidak menyebabkan unsafe state. Jadi apabila kalau kondisinya unsafe, maka data yang disimpan tidak aman atau berarti tidak selamat ya. Oke, jadi kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada contoh kasus mengenai algoritma safety ini. Di sini dalam tabel ada 5 proses mulai dari P0 sampai P4. Dan ada terdapat 3 resource, di mana ini ada 3 kelompok ya. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk yang kelompok A ini memiliki 10 anggota, kalau yang B ini ada 5 anggota, dan untuk yang C ada 7 anggota. Kita lihat dari kelompok A. Kelompok A ini kan ada 10 anggota. Anggotanya terdapat di P1, P2, dan P3 yang sudah dialokasikan. Jadi sini ada 2, 3, dan 2. Jadi jumlahnya ada 10 ya. 10 dikurang 7, berarti yang tersedia ada 3 untuk kelompok A. Kita lihat yang B ada 5 anggota. Untuk data yang resource-nya, alokasikannya ada di P0 dan P3 yang nilainya 1, berarti totalnya ada 2, berarti 5 kurang 2 sama dengan 3. Kalau yang C ini ada 7 anggota,
data yang dialokasikannya ada di P2, P3 dan P4. Jadi di sini ya. Jadi totalnya ada 5. Berarti 7 dikurang 5 sama dengan 2. Berarti yang available di sini adalah 3, 3, 2. Untuk mencari nilai need-nya, rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi dengan allocation. Kita lihat cara kerja algoritma safety. Jika need-nya lebih kecil daripada available ya, jadi syarat untuk melanjutkan eksekusi proses ini adalah nilai need ini tidak boleh lebih besar dari available, alias lebih kecil ya. Kalau nilai need-nya kecil, maka prosesnya dieksekusi di sini. Lalu dibuatlah available yang baru. New available sama dengan available ditambah allocation. Jika tidak ya, kalau need-nya itu lebih besar daripada available, maka dinyatakan eksekusinya gagal. Ya, do not execute, go forward. Kita lihat contoh lagi di sini. Nah, kita lihat dari P0. P0 need-nya harus lebih kecil dari available. Ini adalah tabelnya ya. Kita mulai dari P0. P0 need-nya ini ada 743. Sedangkan P0 ini available-nya 332. Berarti ini tidak bisa ya diproses karena nilai need-nya lebih besar, sehingga P0 tidak bisa dieksekusi. Kita lihat P1. P1 ini nilai need-nya 122. Sedangkan available-nya 332. Oke. Berarti ini bisa diproses. Jadi P1 ini dieksekusi dengan menambahkan available yang baru. Available ditambah allocation. Untuk allocation P1-nya ini ya, 200. Jadi 332 ditambah 200 sama dengan 532. Jadi available yang baru untuk P1 adalah 532. Selanjutnya untuk P2. P2 ini need-nya 600 dan available-nya 532, maka ini tidak bisa diproses. Kita lihat yang P3. P3 nilainya 011. Ini yang P3 yang need-nya. Sedangkan available-nya masih 532 ya. Masih 532. Berarti ini bisa diproses. Jadi P3 dieksekusi dengan menambahkan variabel yang baru 532 ditambah 211. P3-nya ini ya. 533 ditambah 211 sama dengan 743. Ini adalah available yang baru, 743. Kita lihat P4, need-nya 431. Sedangkan yang sebelumnya 743 ya. Yang dibulatkan yang hasil sementara. Jadi ini bisa diproses ya. Langsung ditambahkan variable yang baru 743 ditambah 002. Berarti sama dengan 745. Sementara 745 ya. Oke. Ini kan sudah P4. Selanjutnya kita cari lagi dari P0. Karena tadi P0 tidak bisa dieksekusi, kita cek apakah nilai need-nya lebih kecil daripada nilai available. Tadi need-nya 743, nilai available-nya 745. Ini berarti ini bisa diproses. Jadi 745 ditambah allocation-nya 010. Berarti totalnya 755. Untuk yang sementara 755. Dan kita cek lagi P2 karena P2 tadi gagal diproses, apakah nilai need-nya lebih besar daripada available.
Jadi nilai NIT untuk P2 600 ya. Harusnya 600. Tadi ini agak salah tulisnya. 600 lebih kecil daripada 755, ini berarti bisa diproses. Maka 755 ditambah 302, jadi totalnya 1057. Sehingga untuk urutan eksekusinya dimulai dari P1, P3, P4, P0, dan P2. Artinya algoritma ini telah memenuhi kriteria safety karena prosesnya aman ya, diproses dengan selamat dan tidak ada kendala apapun. Jadi ini disebut state-nya safety. Kita lanjut ke algoritma resource request. Algoritma ini dipakai untuk menentukan apakah peminjaman sumber daya disetujui atau ditunda. Algoritma ini dieksekusi setiap terjadinya permohonan kredit atau resource. Berarti ini ada permintaan resource pada data pada data untuk dieksekusi intinya. Contohnya pada P4 dia meminta resource 330, maka kriteria request yang harus dibutuhkan, nilai request harus lebih kecil daripada need, dan juga nilai request harus lebih kecil daripada available. Apabila kedua kriteria ini sudah terpenuhi, maka akan dilanjutkan dieksekusi dengan kriteria available dikurang dengan nilai request, nilai allocation ditambah dengan request, dan untuk nilai need dikurang dengan nilai request. Setelah selesai mengeksekusi, jangan lupa untuk kembali memeriksa safety state dengan algoritma safety. Kita lanjut. Misalkan pada tabel proses P1 meminta penambahan resource sebanyak 110. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ini yang tabel lama ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi yaitu nilai request. Nilai P1 102 ya requestnya. Kurang dari 122, berarti ini bisa ya diproses. Lalu untuk request lebih kecil daripada available, berarti ini bisa diproses. Nilai available dikurang nilai request. 332 dikurang 102 sama dengan 230. Nilai allocation ditambah request, berarti 200 ditambah 102 sama dengan 302. Allocation P1. Untuk nilai need 122 dikurang 102 sama dengan 020. Hingga di sini untuk allocation yang baru di P1 302. Requestnya available-nya 332 dan need-nya 230. Kita lihat untuk P0-nya kita cek dengan algoritma safety. 743 lebih kecil dari 230, berarti P0 tidak bisa diproses. P1 kita lihat 020 lebih kecil daripada 230, berarti bisa diproses. Nah, dengan menambahkan available yang baru, 230 ditambah 302 sama dengan 532. Jadi P1 ini yang baru. Yang sebelumnya tadi 230 available-nya. Untuk yang P1 ini sudah kita dapatkan available yang baru 532. Ini untuk P1 yang sudah ditambahkan request. Kita cek lagi P2 6
00 lebih besar daripada nilai available-nya 532, berarti P2 tidak bisa diproses. Untuk yang P3, 011 lebih kecil daripada 532, berarti ini bisa diproses. 532 ditambah 211 sama dengan 743. Lanjut P4. Nilai P4 need-nya adalah 431. 431 lebih kecil daripada 743. Berarti ini bisa diproses. Available yang baru 743 ditambah 002 sama dengan 745. Kita lihat P yang 0 kembali ya, karena P0 tidak bisa diproses. Kita cek kembali. Oke, 743 lebih kecil ya daripada 745, bisa diproses, sehingga 745 ditambah 010 sama dengan 755. Dan kita kembali cek P2. P2 need-nya adalah 600 lebih kecil daripada 755. Berarti 755 ditambah 302 sama dengan 1057. Nah, jadi ini sama seperti yang di awal tadi, ini anggota dari masing-masing resource. Nilai A ada 10, nilai B 5, dan nilai C ada 7. Berarti urutan eksekusinya dimulai dari P1, P3, P4, P0, dan P2. Sehingga proses ini dinyatakan aman ya, karena telah memenuhi kriteria safety. Artinya semua proses yang dieksekusi selamat dan tidak ada kendala. Oke, jika seandainya ada penambahan request pada P4 menambahkan resource-nya 330 ya, P4. Kita cek request lebih kecil daripada need. Bagi 330 lebih kecil daripada 31, berarti iya bisa ya. Kita cek lagi request lebih kecil daripada available, berarti boleh dipakai. 330 lebih kecil daripada 332. Oke, setelah syaratnya terpenuhi, kita cek available-nya. Available dikurang request, 332 dikurang 330 sama dengan 002. Berarti P4 yang baru adalah 002. Allocation yang baru, allocation tambah request 002 ditambah 330 sama dengan 332. Berarti tetap ya. Untuk need-nya dikurang request 431 dikurang 330 sama dengan 101. Oke. Untuk selanjutnya kita cek kembali algoritma safety-nya. P0 need-nya lebih kecil daripada available. Di sini tadi P0-nya 743 lebih kecil daripada 002. Available-nya 002. Berarti tidak bisa dieksekusi. P1 juga ya, nilai need-nya lebih besar daripada available. Berarti P1 juga tidak bisa. Nah, ini available yang hasil dari penambahan resource 330. Kalau P2 need-nya 600 lebih besar dia daripada 002, berarti juga tidak bisa diproses. P3 011 lebih besar daripada 002, juga tidak bisa diproses. Dan P4 juga demikian. 101 lebih besar daripada 02, P4 juga tidak bisa diproses. Sehingga apabila kesemua proses ini gagal semua, maka sudah dipastikan kondisinya akan tidak selamat. Sehingga algoritma ini tidak memenuhi kriteria safe, alias state ini bersifat unsafety. Jadi ini sudah dilihat sendiri ya, prosesnya gagal semua karena nilai need-nya lebih besar daripada available. Jadi algoritma ini dinyatakan
tidak selamat karena bersifat unsafety. Oke, sekian dulu materi untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap selalu memberikan like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel ini. Saya Rehan Mahdi pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.